15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Iya, ada Pak. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Mengapa aku harus ikut dengan kalian? Karena ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Mas? Kenapa kalau saya takut sekali? Bungkur sangat takut mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Bungkur? Mana kalian tinggalkan aku? Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian ingin membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945, rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Song. Apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah di sini? Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga kan? Iya, benar Hatta. Sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memberikan kita. Tapi bukan sekarang. Tidak setuju, Bung. Karena kami ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan dari hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas ide Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Mengapa salah kau terangkan? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa-maksa ingin menyebut Bung Karno. Baiklah, aku akan menemaninya. Gimana? Bisa kamu menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka, Bung? Rawat PPKI batal. Karena mereka tidak ada, jadi aku kemarin belum. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Tapi mengapa? Karena kami pemuda sudah sepakat untuk mendesak proklamasian kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, izinkan aku masuk terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baiklah, Bung. Jadi begini, Bung, rapat PPKI batal. Selain itu, saya akan menyampaikan pada Anda bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya, Bung, benar. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Karena? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Iya, tentu saja. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Iya, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Karena. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, DRS Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimanakah naskah proklamasi kita?
menyatakan juga seperti ini, Bu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Jika naskah ini ditandatangani semua yang hadir. Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskahnya. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul tepat. Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan benderanya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno saja. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong bawa banyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu.
ku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, bangsa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berdiri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah bantunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya 1 jam dengan penuh kehikmatan. Sekalipun sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia.